Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita mendengar firman Tuhan sebagai bekal kita di hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini Kamis 6 Juni 2024 diambil dari Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, remaja Nafas 10 dan juga adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nats firman Tuhan hari ini adalah sebuah karangan dari seorang raja, tulisan dari seorang raja yang bernama Raja Hizkia, Raja Israel Selatan pada saat itu. Beliau sakit dan ketika itu beliau memohon agar beliau disembuhkan. Namun bukan hanya kesembuhan yang diperoleh oleh beliau. Tuhan menambahkan 15 tahun lagi umurnya untuk beliau. Oleh karena itu bisa kita bayangkan bahwa dia sangat bersuka cita. Dia sangat bersuka cita, dia sangat bergembira, dia sangat berbahagia. Dan dia menulis karangan ini untuk kita semua pada hari ini berdasarkan ilham Tuhan atasnya. Dan hari ini saya juga mengambil tema untuk hari ini, aku hidup, aku bersyukur. Aku hidup, aku bersyukur. Nats hari ini, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Artinya apa? Artinya setiap orang yang hidup wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya orang yang sudah meninggal yang berhenti mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita coba merefleksikan hidup kita. Apakah kita mengucap syukur bila mengalami mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhan? Namun apakah kita bisa tetap mengucap syukur jika yang datang pada kita itu adalah penderitaan? Rumah tanggaku hancur, usahaku berantakan, tokoku sepi, bahkan bisnis onlineku pun sepi, utangku banyak, penyakitku ini loh nggak sembuh-sembuh, anakku gagal studinya, aku gagal studiku, dan lain sebagainya. Apakah kita mau mengucap syukur di tengah-tengah keadaan seperti itu? Nats hari ini mau mengingatkan kepada kita, selagi kita masih diberi nafas kehidupan, selagi kita masih diberi kesempatan untuk melihat matahari pagi, wajib kita untuk bersyukur bahwa masih ada Tuhan. Dengan bersyukur, kita akan memiliki semangat juang yang tinggi. Dengan bersyukur, kita tidak akan pernah menyerah dan putus asa. Karena apa? Karena bersyukur adalah segala sesuatu yang Tuhan beri sebagai yang terbaik dalam hidup kita. Mari belajar bersyukur selagi masih ada kesempatan. Mengucap syukur tidak harus menunggu sesuatu yang belum kita miliki, tetapi atas apa yang sudah kita miliki. Apa itu? Kehidupan. Aku hidup, aku bersyukur. Ayo saat ini, mari kita syukuri dulu bahwa kita masih hidup. Lihat
banyak orang yang tidak sampai pada umur kita saat ini. Namun, mari kita lihat, Tuhan masih berkenan memberikan umur yang panjang sampai hari ini. Karena itu mari syukuri itu dulu. Mari syukuri gagal dan bangkit. Orang yang mulia bukan orang yang sukses, tidak. Tapi orang yang mulia sebenarnya adalah orang yang gagal tapi mau bangkit dan bangkit. Dia mau mensyukuri bahwa segala sesuatunya Tuhan beri sebagai yang terbaik dalam hidup kita. Dikatakan lagi di sini, seperti aku pada hari ini, kata Raja Hizkia, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Sebagai seorang raja, sebagai seorang bapa kepada anak-anaknya bangsa Israel, dia memberitahukan kesetiaan Tuhan. Demikian juga kita, alasan kita bersyukur karena kita masih diberi umur yang panjang dan juga kita masih bisa melihat bagaimana kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak meninggalkan kita. Sejatuh-jatuhnya kita, sehancur-hancurnya kita, seputus asanya kita, masih ada Tuhan. Dia tidak meninggalkan kita. Mari percayalah. Ayo bangkitlah kita saat ini. Masih ada Tuhan. Ucap syukurlah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun orang-orang yang terdekat kita meninggalkan kita, sekalipun orang-orang terdekat kita mencemooh kita, sekalipun orang-orang terdekat sepertinya menganggap kita gak berharga, masih ada pribadi yang menganggap kita berharga. Masih ada pribadi yang masih mau memeluk kita dan berkata, aku mengasihimu. Itulah Tuhan Yesus. Dia setia pada kita. Aku hidup, aku bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Allah yang selalu peduli dan sayang pada kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa melihat matahari pagi, kami masih boleh menghirup udara pagi ini, itu semua karena kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami. Dan Nats hari ini mengajarkan kami ya Bapa, untuk selalu bersyukur selagi kami masih hidup, selagi masih ada kesempatan. Biarlah Tuhan kami belajar untuk selalu menghargai, untuk selalu mensyukuri apa yang Engkau berikan sebagai yang terbaik dalam hidup kami masing-masing. Bapa, Engkau setia. Oleh karena itu ya Tuhan, kami punya dasar pengharapan bahwa segala sesuatunya akan baik. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan yang Engkau minta bagaimana kami bersyukur, mensyukuri apa yang ada. Ampuni kami Bapa kalau kami sering menyalahkan orang lain. Kami sering sombong, terkadang kami sering merasa bahwa kami yang paling benar. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Walaupun saat ini kami ada yang sedang jatuh Tuhan, sedang gagal, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada di samping kami. Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Bapa. Dan ini menjadi sebuah kesukaan yang besar bagi kami. Bahwa kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang peduli, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dan karena itu biarlah Tuhan kami mensyukuri apa yang ada selagi kami masih hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mensyukuri kesetiaan-Mu. Engkau sangat baik. Ampuni kami ya Bapa. Kalaupun ada di antara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Kalaupun ada di antara kami yang sedang dalam pencobaan yang berat, dalam ujian yang betul-betul dahsyat, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, berkati orang-orang yang ada di dekat kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami serahkan segala sesuatunya hanya dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus